Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Nu'aim. Kalau di sini hadis ke-22 kitab Al-Muttajir Ar-Rabih ya. Kharraja Abu Nu'aim fi Riyadil Muta'allimin min tariq Al-Hasan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya. Imam Abu Nu'aim punya kitab Riyadul Muta'allimin, taman-taman ahli ilmu atau santri. Semoga kitab ini nanti dicetak ya, Riyadul Muta'allimin, dari jalur Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengambil daripada gurunya sahabat Nabi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Qala Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min rajulin ta'allama kalimatan aw kalimatain aw thalathan aw arba'an aw khamsan. Tidaklah ada seseorang belajar satu ilmu, satu kalimat saja atau satu bab saja, atau dua kalimat atau tiga kalimat atau lima kalimat, ini tergantung makomnya ya. Mimma faradallahu ta'ala, di antara ilmu kalimat yang Allah wajibkan agar hamba tahu, berarti ilmu yang fardu ain atau fardu kifayah. Dua, ngaji begini fardu ain atau fardu kifayah? Ngaji itu wajib apa sunat? Serius? Alhamdulillah. Kalau ada orang bilang ngaji itu sunat, kita sunat di 2 kali ya. Fayata'allamuhunna, lalu orang ini belajar 2, 3, 4, 5 kalimat tadi, illa dakhalal jannah, kecuali dia karena kalimat tadi pasti masuk surga. Mudah atau gampang? Ya. Ada yang maksa nggak kesini tadi? Happy nggak berangkatnya? Happy. Pulangnya harus happy ya. Kalau kita disalib orang nggak boleh marah ya. Ada orang ngeselin ya senyum aja. Habis ngaji soalnya. Habis dapat nurul rahmah, rahmat dari Allah SWT. Kalau ada orang kurang santun sama kita, kita santun aja sama dia. Ya, itu calon-calon ahli surga. Ini kalau galak-galak di jalan, lah saya nggak yakin ini ahli neraka deh. Fama nasitu haditsan ba'da id sami'tuhunna min Rasulillah SAW. Setelah itu, ternyata ini ada kisah lain yang tidak disebutkan di hadis ini. Setelah ini, setelah mendengar kalimat ini, kata Sayyidina Abu Hurairah, aku tidak pernah lagi lupa apapun yang Nabi kalamkan. Ya, ternyata dulu Abu Hurairah itu nggak tahu, mungkin kurang gizi itu apa ya, karena beliau hidup susah, tapi berkat mukjizat Nabi SAW hafalannya kuat, karena dia pernah nggak makan 2 hari 3 hari, berarti kurang gizi bener ya. Jadi sahabat tuh sudah biasa kurang gizi, tapi tidak menghalangi mereka untuk belajar. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, aku menghafal hadis tapi selalu lupa. Lalu Nabi SAW mengambil ridanya. Jadi beliau ini orang Yaman, bukan Yaman juga ya, Najd bagian selatan ya, utaranya Yaman. Suka pakai rida, biasanya saya bawa tapi saya lupa bawa tadi. Rida yang selendang ya, shawl, tapi shawl orang Arab lah. Tapi saya lebih senang sekarang pakai shawl Nusantara, ya ala batik gitu atau ala timur gitu, senengnya. Ya kita punya rida sendiri, punya shawl sendiri. Beliau makanya agak kenceng. Lalu Nabi mengatakan, ubsut rida'aka, wahai Abu Hurairah, lapangkan ridakmu, jadi jangan terlalu kenceng ke leher. Akhirnya dia lapangkan. Semenjak saat itu, kata beliau, aku tidak pernah lupa hadis-hadis Nabi SAW. Apa hubungannya melapangkan pakaian dengan hafalan? Nah, itu disebut ad-doa berrumus. Ini istilah dari Kiai Mustafa Yaqub, doa dengan simbol. Nah, ini banyak dilakukan oleh orang-orang negeri kita. Misalnya orang kalau mau bikin rumah terus taruh pisang, itu doa berrumus. Itu bukan syirik ya. Yang nggak paham bilang itu syirik ya. Mana dalil yang mengharamkannya? Boleh? Ada yang nggak mengharamnya?
cabai gitu. Cabai itu manfaatnya apa kalau orang dulu bangun rumah? Itu bisa mengusir hama dan segala macam. Bisa mengusir rayap dan segala macam. Ada manfaatnya sebenarnya. Cuma orang kadang nggak paham perilaku dan laku orang dulu oleh anak-anak sekarang yang baru belajar, mau belajar agama, mau belajar apa, disebut sebagai mitos. Padahal dia nggak ngerti. Nah, ini prihatin kita kepada anak-anak muda yang menjadi ustadz hari ini. Dia tidak mau belajar kearifan lokal. Tahu kearifan lokal? Jadi kearifan lokal itu sebenarnya mengikut kepada nilai-nilai luhur spiritual orang-orang terdahulu, dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang bertentangan itu syirik. Syirik itu menyembah selain Allah, meyakini ada kekuatan selain Allah. Ya. Kalau cuma naruh pisang, urusannya apa? Nyembah pisang kan nggak ada. Enggak, naruh doang. Itu yang gantung-gantung pisang di pasar mana tuh? Syirik dong. Tergantung niatnya. Apa niat dia? Innamal a'malu bin niat. Nah, itu yang paling penting ya. Niat kita apa? Itu isi lagi. Khair, jazakallah khair. Jadi masuk surga cukup dengan menerangkan satu bab, dua bab, satu kalimat, dua. Kalau kalimat di sini kalimah, satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, empat kalimat, lima kalimat, masuk ke dalam hati, lalu kita menerimanya dengan tasdik, dengan pembenaran dan taslim, dengan menyerahkan diri kita kepada Allah, masuk surga kok. Mudahkah? Ya, kira-kira seperti itu orang mudahnya masuk surga. Jadi mau bilang lagi masuk surga susah? Kurang piknik, kurang ngaji hadis saja. Ya. Kalau enggak mulutnya nanti berhadas. Ya. Lalu bagaimana riwayat An-Nasa'i bahwa hufiyat an-nar bisyahawat, neraka itu diliputi dengan syahwat, wa hufiyatil jannatu bil makarih, sedangkan surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Syahwat makari, syahwat yang diingini oleh nafsu hewani kita, nafsu setan kita. Kan kita juga punya nafsu yang lain, an-nafs al-mutmainnah. Ya. Jadi orang yang menyebut itu sulit, itu karena yang ngomong itu bukan manusia, yang ngomong itu adalah Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril diperintah Allah, "Hai Jibril, kamu keliling ke surga. Hai Jibril, kamu keliling ke neraka." Lalu ditanya oleh Allah, Allah Maha tahu jawabannya. Menurutmu surga itu gimana? Ya Rabb, ya. Tidaklah ada orang melihatnya, mengetahuinya, kecuali menginginkannya. Cuma sayang, hufiyat bil makarih, diliputi dengan hal-hal yang tidak disuka oleh nafsu. Malam tadi jam 3 bangun, nafsu kita bilangnya apa? Tidur. Betul nggak? Tapi kalau nafsu mutmainnah bilangnya apa? Jadi Jibril itu masih punya konsep manusia itu, karena beliau oleh malaikat. Manusia itu dominan nafsiyahnya, egonya, syahwatnya. Itu seperti konsep Jibril dulu ketika ditanya dan para malaikat, "Wahai malaikat, aku akan ciptakan khalifah di muka bumi." Lalu apa kata malaikat? Malaikat ini gak pernah memandang kita ini seperti yang sebenarnya, kecuali para nabi. Apa kata para malaikat? Apakah engkau ingin menciptakan di muka bumi perusak dan penumpah darah? Kenapa tidak kami saja? Kira-kira begitu. Kami ini banyak tasbih, banyak zikir. Tuh, malaikat ngomong begitu. Jadi malaikat itu juga ada sedikit nafsiyahnya. Ego malaikat disebut an-nafs al-malakutiyah, ego kemalaikatan, ego nur. Orang punya nur itu masih ada egonya. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Tapi karena malaikat diciptakan begitu, nggak apa-apa. Kita kan bukan malaikat. Itulah sebabnya orang yang diberi hijab nur. Apa arti hijab nur? Ilmu dan amal. Ilmu dan itu sering bergaya kayak malaikat, kayak sok suci, padahal dia bukan malaikat. Malaikat itu suci, wajar bicara begitu.
kita ini nggak pernah menjadi orang yang benar-benar suci. Yang mungkin kita hanyalah mutahharun, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi neraka itu sulit bagi apa? Bagi orang yang punya ego syahwat. Sedangkan bagi mereka yang nafsnya sudah menjadi nafs mutmainnah, itu menjadi ringan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikut diriwayatkan dari Ibnu Majah min Tariqil Hasan, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sadaqah. Ini sedekah paling tinggi. Tapi jangan kemudian kamu ngeluarin duit. Pusing nanti Ustadz Karnali, ya. Afdhalus sadaqah, sedekah paling utama, ayyata'allamal mar'ul muslim ilman, bahwa seseorang belajar, fayu'allimahu thumma yu'allimahu akhahul muslim, lalu dia sampaikan, dia share ilmu itu kepada saudaranya sesama muslim, ya. Makanya orang paling kaya itu bukan orang berduit, orang banyak ilmu. Kenapa? Karena dia setiap saat bisa bersedekah dan gak perlu mikir-mikir, ya. Udah kayak gitu, pulang-pulang dikasih honor lagi. Jadi enak banget tuh orang dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Cuma biasanya kalau saya di masjid yang dia fundraising itu pembangunan, saya balikin aja tuh honornya. Kadang-kadang masjidnya modus juga, ya.